Dinikmati, bertasbih, tetap istiqomah. Dibalas tidak perlu. Karena membalas dengan gibah percuma. Klarifikasi percuma. Klarifikasi percuma. Serahkan sama Allah. Itulah yang namanya istilahnya tawakal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sedulur beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Amin. Dan alhamdulillah kali ini kita masih tetap ditemani oleh guru kita untuk mencoba membuka tabir daripada perjalanan hidup yang bisa jadi akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Dan insya Allah hari ini pun masih tetap ditemani guru kita tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Ustaz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Insya Allah selalu sehat sih. Kalau saya selalu sehat walaupun sebetulnya wallahualam juga. Oke, terima kasih. Kemudian ada Pak Tung. Waalaikumsalam Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Baru pulang dari Bali atau baru akad? Baru pulang, Pak. Baru pulang ya? Nggih. Masya Allah. Naik apa? GTR atau? GTR. Istilah baru. Oke, terima kasih Pak Tung. Ada Bang Jai. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Ustaz Asep. Bagaimana editannya sudah selesai? Alhamdulillah. Terus menerus. Terus aktivitas. Alhamdulillah, pokoknya semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Ustaz, Amin. Sebelum saya lanjut, ini banyak sekali pemirsa atau sedulur yang menyampaikan salam. Tolong sampaikan salam saya buat guru saya, katanya gitu. Saya sampaikan nih, ini kan amanahnya. Waalaikumsalam. Dan sedulur udah saya sampaikan ya, amanahnya untuk menyampaikan salam ke Ustaz Danu. Oke, kali ini kita akan coba membahas tentang fenomena yang sepertinya memang dari dulu sih, cuma akhir-akhir ini kalimat gibah atau membicarakan atau memfitnah itu sedang hit. Kenapa? Apalagi menghadapi 2024. Luar biasa, ngeri. Oke, kita kali ini akan mencoba membahas tentang fitnah gibah. Apakah ini akan berpengaruh kepada kesehatan atau juga berpengaruh kepada yang lainnya? Nah, untuk membahas lebih jelas masalah akibat fitnah, akibat gibah, kita langsung saja tanya kepada beliau. Ustaz Dan, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Memang sebenarnya gibah itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Diharamkan, tetapi gibah ini kan berawal dari mulut ya, jadi orang itu tidak sadar akan menggiring mulutnya sendiri untuk berkata yang bisa menjadi racun bagi dirinya dan bisa menjadi masalah bagi orang yang dibicarakan. Betul. Itu bisa terjadi juga ke arah fitnah. Jadi kalau yang saya amati selama ini, saya teliti orang yang sering memfitnah, orang yang sering gibah, memang dari sisi kesehatan saya belum pernah menemukan, Ustaz. Oke. Dari Jadi sisi kesehatan. kayak seperti tidak ada hubungan ya? Tidak ada hubungan. Yang ada hubungannya itu dengan marahnya. Oh. Jadi semua masalah kesehatan itu hubungannya dengan marah sebenarnya. Marah, kaku, emosional, keminter, kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau gibah tidak terlalu, walaupun itu nanti efeknya ada. Dari mana maksudnya? Gibah itu kan dari proses mulut, dari proses otak. Otak dipikir untuk mencari jalan salah, kan gitu ya. Paling reaksinya hanya pusing. Kalau gibah menjadi tumor jarang. Oke. Yang menjadi tumor pada otak itu biasanya bukan gibahnya, tetapi dia marah di dalam mengeluarkan unek-uneknya. Maka jadi Jadi tumor di otak, istilahnya seperti itu.
tidak cocok dengan orang lain, dengan pasangan, dengan pimpinan, dia marah, dia simpan. Nah itu kalau dilakukan terus-menerus setiap hari, nanti beberapa tahun ya muncul nanti tumor. Mulai kok badan saya kok miring-miring sebelah ya, nah di situ. Jadi selama ini kalau gibah atau fitnah saya belum menemukan. Tetapi yang saya temukan adalah dari ciri-ciri orang yang hobinya memfitnah. Orang yang hobinya memfitnah ini biasanya besok dia itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala sama, dia akan dipermalukan lebih daripada orang yang digibahkan. ya, daripada orang yang dulu dia gibahkan atau dia fitnah, dia akan dipermalukan lebih. Rata-rata dipermalukannya seperti apa? Gini, beberapa teman-teman saya yang saya amati yang dulu kecilnya, bukan kecil ya, istilahnya remaja-remajanya, dia sering dibully dengan temennya. Ya dibully nih, ini kan sama seperti dia itu dilecehkan, direndahkan, dihina. Itu yang saya amati, rata-rata 50% lebih, 50% lebih orang yang dulunya dibully, kalau dia tetap diserahkan pada Allah Ta'ala, orang yang dibully ini rata-rata berhasil. Diizinkan oleh Allah Ta'ala, diberi salah satu kemuliaan yaitu harta atau jabatan. Biasanya derajat ya. Iya, rata-rata seperti itu. Dan itu akan menyalip orang-orang yang dulu membuli dia. Jadi orang yang hobinya membuli itu nggak akan naik dia. Karena dia selalu mengejek orang lain, mengejek kemampuan orang lain, kan begitu. Akhirnya dia ya nggak punya kemampuan apa-apa. Nah, itulah salah satu cara Allah. Sebenarnya orang kalau ingin dia itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dari sisi dunia ya, dari sisi dunia, saya tidak menganjurkan, tetapi itu kan petunjuk dari Allah Ta'ala. Betul. Jangan nomor satu, jangan merendahkan orang lain. Itu nomor satu dulu aja. Jangan merendahkan orang lain. Nanti kita direndahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, cuma Allah Ta'ala merendahkan kita dari sisi mana? Lah nggak tahu. Betul. Tapi pasti akan direndahkan. Makanya kalau kita itu melihat orang lain dengan kemampuannya, jangan iri. Jadi kalau orang lain itu senang malah kita jengkel. Nanti kalau orang lain susah kita senang. Lah itu kan iri namanya. Nah, jangan, biasa saja. Itu umpamanya dia itu senang, kita tahu oh itu dari Allah Ta'ala, kan seperti itu. Kalau umpamanya itu agamanya lumayan baik ya alhamdulillah. Tapi pada saat dia ngomong tentang pendapatan, tentang rezekinya, tidak tahunya bahwa dia itu tidak ada Allahnya. Nah, di titik itu berarti harta yang dia terima dari Allah Ta'ala itu insya Allah namanya istijraj. Nah, ini orang muslim harus peka. Karena orang muslim rata-rata tidak peka dengan yang namanya harta. Yang penting banyak. Rata-rata itu yang penting banyak. Harta itu dari mana? Nggak mau tahu. Kalau bisa dia korupsi. Kalau dia bisa nyuruh anak buahnya ambil untuk menjadikan lebih efisiensi dalam proyek, suruh aja anak buahnya. Efisiensi. Ya kan? Itu kan nanti dia setor kepada pimpinannya. Tapi efisiensi ngawur ya. Yalah, kan dia tetap mau korupsi kaya. Padahal dia sholat. Padahal dia sholat rata-rata seperti itu. Sholat dia. Nah, inilah yang sulit pada saat seorang itu dia mau bergibah atau memfitnah orang lain itu bagaimana? Karena di tempat kerja dia pasti ketemu dengan orang yang tidak dia suka. Kemudian ada orang yang geret untuk ngomongin orang yang dia tidak suka. Nah, itu kan sebenarnya setan dalam bentuk manusia yang mengajak kita untuk mau bergibah kepada orang lain. Ya, itu dilarang. Oke, jadi orang yang digibahkan itu sebetulnya akan diangkat derajatnya sama Allah. Ya. Nah, sekarang yang menggibah itu akan seperti apakah rata-rata? Dia akan dipermalukan oleh dirinya atau keturunannya? Bisa dirinya, bisa keturunannya. Astagfirullah. Kalau keturunannya biasanya begini. Biasanya ya, kalau yang bergibah itu atau memfitnah, dia yang diberi balasan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau keturunannya ada bedanya nih. Dia punya anak, anaknya dia banggain, dia seneng banget, langsung diterjunkan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Atau
Anaknya dia banggain, anaknya menyerang dia. Nah. Itu ada yang persoalan. Tapi orang yang seperti itu selalu nanti ketemu sama para ustadz, ketemu sama orang alim, selalu ngomong, saya didolimi anak saya. Loh, kan begitu. Padahal dulu dia itu begitu. Makanya saya kalau sebagai seorang pendakwah nggak mau ketemu sama orang, saya didolimi anak saya. Lah, itu anak siapa? Anak saya. Emang gimana anaknya? Cerita begini baru ketahuan. Nah, itu kan sifatnya kamu. Baru ketemu dia. Lah, kamu dulu kamu umbar sifat-sifat seperti itu, sekarang oleh Allah Ta'ala dibalik. Baru paham. Nah, setelah paham biasanya mulai dia yang tobat, mulai mohon ampun, walaupun tidak enak dulu nih. Iya. Nanti beberapa bulan baru si anak itu dirubah oleh Allah Ta'ala. Padahal anak itu tidak perlu kita sentuh istilahnya. Tidak sentuh seperti orang-orang lain baca-baca yang disentuh-sentuh. Enggak. Kita hanya mohon aja kepada Allah Ta'ala. Kan gitu ya. Loh, setan itu kan gitu. Katanya setan di dalam tubuhnya orang itu dengan disentuh, dengan dipukul-pukul setannya lari. Itu pakai otak juga ketemu. Loh, setannya aja kita itu nggak bisa lihat kok tahu lari dari mana. Lari karena kenceng dia daripada dipukul lagi. Iya, jadi intinya ada banyak orang yang dia tidak paham tentang dirinya sendiri. Setelah dia dipermalukan, kalau dia memang mulai imannya mulai bagus, kemudian dikasih nasihat oleh ustadz atau orang alim yang benar, ngerti beneran, baru dia tunduk, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, persoalan itu mudah-mudahan bisa dibebaskan. Makanya kita harus paham, wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'da. Itu kalimat itu mengerikan sebenarnya. Ya. Tidak boleh kita itu seperti itu. Karena kalau kita amati, wah boleh, kita merasa hebat, enggak boleh. Kita merasa lebih pandai, enggak boleh. Kita lebih soleh, enggak boleh juga. Mengejek orang lain, nah itu sudah jelas wala tajassasu itu kan. Ya enggak boleh. Merasa kelompok kita lebih benar, enggak boleh juga. Oke, sekarang Pak Antung sama Pak Jen ada pertanyaan tentang masalah gibah. Gini Ustaz, gibah itu kan perbicaraan antara dua orang atau lebih yang membicarakan keburukan orang lain yang tidak dilakukan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan. Oh, yang dilakukan. Tapi tidak menyenangkan orang yang... Oh, kalau misalnya gini Pak Ustaz, misalnya nih saat ada orang berbincang nih, bro, itu gimana itu di lapangan tadi? Bisa nggak dapat segitu? Nah ini sih bisa nih. Nah nanti kalau dapat si B jangan dikasih ya. Karena si B sudah dikasih sama si C. Kalau itu namanya gibah juga Pak Ustaz? Bukan. Ya. Kalau itu namanya kong kali kong. Baru saya mau bicara. Kong kali kong, siasat. Licik ya, licik. Licik, ya benar. Bersiasat, licik untuk mencuri. Iya, tapi curian nggak dikasih. Sebenarnya bagus juga nggak dikasih. Bagus. Iya. Karena tidak mengajak orang lain juga dapat bagian curian. Sebenarnya bagus. Tapi lupa, nggak dikasih itu jengkel karena dia sudah dikasih, nggak kasih ke kita. Nah itu juga itu kong kali kong tapi licik. Oh, Itu bukan gibah, bukan itu gibah, ya ya. memang saling membantu di dalam keburukan dan dosa. Berarti dua-duanya masuk kafe. kafe yang benar itu. Nah itu jadi dosanya berlipat. Ya itu pasti masuk neraka. Nah yang begini, walaupun ada orang yang tahu dia begini, nggak mau ngerti dia. Iya. Dia tahu tapi nggak mau ngerti kenapa. Karena hidupnya ya di situ. Jadi mau kemana gitu, Ustaz? Saya mau kemana emang hidup saya itu harus begitu kan gitu. Nah inilah salah satu hal petunjuk Allah itu di mana-mana. Iya. Mau berubah atau tidak itu monggo terserah kamu sekalian. Jadi intinya petunjuk Allah tetap ada di mana-mana. Makanya jangan merasa kita lebih daripada saudara kita yang lain apalagi bergibah. Kalaupun umpamanya kita cerita, umpamanya begini nih, saya cerita sama Ustaz Asep. Ustaz, Situng itu gimana sih? Istrinya di Bali kok dibiarin? Kan umpamanya gitu nih, memang benar kan gitu. Terus Ustaz Asep ngasih masukannya gini. Oh berarti harusnya Pak Tung itu paling tidak ngasih kabar. Ya lewat apa?
ya lewat WA namanya. Itu benar. Berarti ini bukan gibah, ini mencari solusi. Betul. Kan begitu. Jadi gibah itu adalah menceritakan kekurangan orang lain yang bisa menjadikan keuntungan bagi diri kita. Keuntungannya kita dipercaya orang lain. Keuntungannya bisa aja uang dari orang-orang itu ke saya. Kan begitu, keuntungan, manfaat untuk dia, tapi manfaat yang negatif. Itu tidak boleh. Walaupun keuntungan itu hanya masalah dipercaya, itu tetap tidak boleh. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, bro, kan istrimu di Bali bro, ayo kamu ikut aku aja, itu menguntungkan bagi yang ngajak itu juga Enggak, bukan kalau gimana umpamanya, yuk ikut aku kemana? Ke masjid kan itu. boleh. Baik. Tapi kalau untungnya, saya nggak tahu kamu mau yang untung yang mana. Dibaliknya apa tuh? Kalau ikut itu ikut kemana? Kalau orang-orang lapangan mah jarang ke masjid Pak Ustadz. Nah, kemana maksudnya? Cari Kesenangan. Cari kesenangan. Dari kesenangan. Ya sudah ikut. Oke. Kalau Bang Jai mungkin ada pertanyaan masalah gibah ini. Ustadz, gibah dan fitnah ini sungguh menyakitkan bagi orang yang digibahi dan difitnahi. Inginnya nih korbannya ini ingin secepatnya ini membalas, ya kan? Membalas bagaimana caranya cepat-cepat atau cepat-cepat berdoa pada Allah agar yang memfitnah gibah ini dapat balasan. Cepat dan lambatnya balasan dari Allah ini tergantung apanya nih Ustaz? Jadi begini yang harus kita amati. Kalau kita difitnah sama seseorang, nggak usah cepat-cepat membalas. Kita tahu bahwa fitnah dari orang ini adalah petunjuk dari Allah Ta'ala, dan itu harus kita sikapi baik. Harus kita sikapi baik. Karena inilah kalau kita sudah tahu hadisnya nanti kalau ujian itu bisa meningkatkan iman. Nah, ujian ini baru dimulai. Baru dimulai. Jadi kalau udah tahu ujian bisa meningkatkan iman, kita tahu ini ujianku baru dimulai. Saya ingin imanku meningkat karena Allah Ta'ala terima gibahan itu, terima fitnahan itu dengan bertasbih. Nggak usah klarifikasi. Nggak usah. Allah itu tidak butuh klarifikasi. Allah itu hanya melihat hati yang digibahi atau difitnah. Kalau orang itu sudah jelas, itu menjadi ujian bagi orang yang difitnah itu, yang nanti dia akan dinaikkan imannya, derajatnya, termasuk semuanya. Itu termasuk diculasi, ya itu tetap harus diterima dengan lapang dada. Karena apa? Karena memang itu nanti akan berdampak seperti ada orang yang tadi saya cerita, teman saya yang dibully rata-rata nanti ditingkatkan, dimuliakan dari sisi dunia ya. Saya nggak bilang di sisi akhirat ya. Di sisi dunia itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi cukup dinikmati, bertasbih, tetap istiqomah. Dibalas tidak perlu. Karena membalas dengan gibah percuma. Klarifikasi percuma. Klarifikasi percuma. Serahkan sama Allah. Itulah yang namanya istilahnya tawakal Allah. Fa idza azamta fatawakal Allah. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi itu yang harus kita kerjakan. Makanya kalau momennya Haji J kan sering melihat di YouTube saya digini, saya nggak pernah saya klarifikasi. Kenapa? Saya yakin pada Allah Ta'ala. Saya tidak yakin pada mulut saya yakin pada Allah. Pada mulut takutnya saya klarifikasi, malah saya menyeret-nyeret diri saya, malah masuk ke dalam kubangan dosa. Mending saya itu serahkan sama Allah. Tidak enak, insya Allah itu sebentar. Nanti enaknya di dunia, di akhirat. Salah satu yang diberikan oleh orang yang terzolimi melalui fitnah, ya, orang yang terzolimi melalui fitnah, melalui gibah yang tidak nyaman tersebut, yang dienakan oleh Allah Ta'ala itu sudah tertulis dalam hadis Nabi, bahwa orang yang difitnah nantinya paling tidak jawaban di akhirat adalah dosa orang yang difitnah diberikan kepada orang yang memfitnah.
Itu jelas sekali. Itu di akhiratnya dulu ya. Nah, kalau nanti dosanya orang yang difitnah itu habis, amalnya orang yang memfitnah kalau punya amal itu diberikan kepada orang yang difitnah. Makanya kenapa saya mengajarkan untuk tidak perlu klarifikasi. Biarkan pahala besar, amal-amal soleh dari diri kita yang difitnah itu diberikan kepada kita semua. Jelem benar. Itu hasilnya nanti di akhirat. Makanya untuk menjadikan kita patuh pada perintah Allah dalam Quran dan menjadikan kita patuh pada hadis Nabi itu sulit. Sulit, tidak nyaman, itu pasti tidak bisa menjadikan tidur. Makan tidak enak, dulu gemuk jadi agak kurus kan gitu. Nah itu seneng kalau itu ya, dulu gemuk mulai agak kurus, seneng kalau yang itu. Intinya jangan dilawan fitnah atau ghibah itu dengan ucapan-ucapan kita yang relatif sebenarnya ucapan kita itu masih ada rasa amarah. Ingat kita hanya manusia biasa yang masih bisa dengan tangan itu mengepal tangan, berarti masih bisa marah. Kalau kita loyo baru silahkan, tapi kalau kita masih bisa ngepal tangan berarti kita masih punya marah. Tidak usah perlu diklarifikasi atau apapun. Serahkan saja. Tapi kalau yang menggibahnya depan mata, tepuk boleh? Enggak. Kalau saya gitu saya dengerin kemudian bertasbih. Subhanallah. Cukup bertasbih, tundukkan kepala. Itu malaikat raqib tahu kok. Allah. Contoh umpamanya kalau saya digituin di depan saya lihat ini Ustaz, ini orang sekali gebrakan selesai, kan gitu. Ustaz kan sedikit udah tahu saya lah. Baik. Bagaimana saya setiap harinya kan tahu nih. Kalau saya lihat orang itu seleb gitu, saya lihat nih orang sekali gebrak selesai, kan gitu. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Saya hanya mau menerima dengan mengucap Subhanallah. Dengan tenang diucap Subhanallah. Saya mau meniru Rasul. Difitnah, diapain, cuma didoakan yang terbaik. Makanya kita mengucap tasbih. Itu saja insya Allah sudah cukup. Nanti suatu ketika fitnahan itu pasti akan hilang. Dan disitulah mulai Allah mempersiapkan kemuliaan-kemuliaan bagi orang-orang yang difitnah. Jadi belajar kalau difitnah tidak usah berontak hati, biasa. Nggak usah bereaksi. Tidak bereaksi, ya ada jengkel, ada ini, Wajar, cukup lah. Ya istighfar, kemudian itu menurut saya wajar. Baik. Apalagi belum atau jarang sekali Mendapatkan mendapatkan seperti itu atau pelajaran seperti itu ya. Tiba-tiba digituin. Padahal kan pengen belajar tauhid itu ya seperti itu. Jadi ujian itu ya dari orang lain walaupun orang itu muslim. Kan begitu, walaupun orang itu muslim. Ya, walaupun dia umpamanya dia tahu agama, dia hanya hafal. Makanya saya sering bilang, loh, orang yang hafal agama itu kan hafal. Belum tentu dia bisa mengerjakan. Makanya kelakuannya macam-macam. Karena dia lagi hafal aja. Betul. Kalau memang dia sudah mengerjakan, ketahuan kok setiap harinya yang dia lakukan itu apa. Sehari-hari orang yang di dekat itu bisa cerita apa yang dilakukan. Baik. Wallahu a'lam. Baik, sebelum beriman, Masya Allah. Sebelum ditutup masih ada lagi pertanyaan barangkali? Masalah ghibah? Sudah mantap. Ngeri ya? Oke, sebelum beriman, Masya Allah. Jadi ternyata masalah ghibah ataupun masalah fitnah, ini sesungguhnya Allah ingin menaikkan derajat seseorang yang difitnah dan ghibah itu. Sebaliknya orang yang menggibah, yang memfitnah, justru suatu saat mungkin kelak akan dipermalukan karena perilakunya sendiri. Maka sikap kita ketika difitnah dan digibah, sudahlah, puji saja Allah. Itu kata guru kita, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jadi, nah ini karena sekarang lagi musim nih, masalah gibah ini, masalah fitnah ini, jadi kita harus berhati-hati. Rasulullah pernah menyampaikan satu hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah ya dan Rasulnya, maka berkatalah baik atau diam.
Karena khawatirnya malah jadi gibah, jadi fitnah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari kalimat-kalimat yang membuat gibah dan fitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari Tidak memfitnah. Hadis daripada pembunuh. Iya. Jadi al-fitnatu asadu minal qatl. Kata Rasulullah, jadi fitnah itu lebih kejam daripada Pembunuhan ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di vlog yang lainnya yang lebih tentunya meningkatkan keimanan ketakwaan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.